Kembali lagi bersama saya Katami. Di video kali ini saya ingin membuat video mengenai cara pembuatan es krim Milo. Alat dan bahan yang digunakan yaitu ada tepung maizena, Milo, kemudian ada emulsifier, lalu ada susu kental manis, kemudian ada susu UHT, dan alat yang digunakan ada wadah es krim, lalu mixer, dan panci. Baik, langsung kita mulai aja. Pertama-tama, masukkan susu UHT sebanyak 600 ml. Kemudian, masukkan susu kental manis sebanyak 2 saset. Kemudian rebus dengan api kecil sembari diratakan dengan whisk. Kemudian masukkan gula sebanyak 5 sendok makan. Setelah mulai berbuih, masukkan Milo dan ratakan. Setelah cukup merata, masukkan tepung maizena yang sudah diencerkan. Pengenceran ini dapat menggunakan susu yang sedang direbus untuk mengencerkannya. Lalu aduk merata hingga cukup kental dan merata. Baik, sembari menunggu adonan es krim dingin, saya ingin menjelaskan beberapa manfaat dari bahan yang digunakan dalam pembuatan es krim ini. Yang pertama yaitu tepung maizena. Tepung maizena di sini berfungsi sebagai bahan pengental yang bertujuan untuk menstabilkan pengaturan adonan bahan baku es krim, menstabilkan molekul udara adonan, menambah rasa serta memperbaiki tekstur es krim agar menjadi lebih halus dan dapat menahan adonan es krim agar tidak terjadi perkristalan di dalam suhu rendah. Yang kedua yaitu ada susu kental manis. Penggunaan susu kental manis di sini tujuan untuk memberikan rasa yang lebih disukai, tekstur lebih lembut dan tidak cepat meleleh. Setelah suhunya mereda, masukkan adonan ke dalam wadah dan simpan dalam lemari pendingin atau freezer selama 8 jam guna proses aging. Nah, proses aging sendiri merupakan proses pemasakan campuran es krim dengan cara adonan es krim didiamkan pada suhu rendah sekitar 4 derajat Celcius selama 3 hingga 24 jam. Tujuannya yaitu memberikan waktu bagi stabilizer dan protein susu dalam mengikat jumlah air bebas, sehingga terjadi perubahan berupa kombinasi antara stabilizer dan air dalam adonan yang menghasilkan viskositas yang meningkat. Campuran menjadi lebih stabil, lebih kental, lebih halus, dan nampak mengkilap. Pembekuan es krim dilakukan secara cepat guna memperoleh kristal es yang kecil dan tekstur yang lembut. Pembentukan kristalisasi es terjadi karena pelepasan panas pada saat suhu air diturunkan yang akan mengakibatkan pergerakan molekul air diperlambat.
Setelah 8 jam didinginkan, masukkan adonan ke dalam baskom dan tambahkan SP sebanyak 1 sendok makan. Penambahan emulsifier pada es krim dapat menyebabkan es krim memiliki daya leleh yang lebih rendah. Hal ini dikarenakan emulsifier dapat mengikat partikel es, sehingga adonan menjadi lebih kental dan daya ikat air menjadi lebih kuat, sehingga tidak mudah meleleh. Selain itu, penggunaan emulsifier dapat membuat adonan menjadi lembut dan tidak mudah turun ketika dikocok atau dimixer. Mixer adonan hingga merata dan mengembang. Masukkan adonan es krim yang telah dimixer ke dalam wadah es krim dan tiap lapisannya ditaburi choco chips. Dinginkan dalam freezer selama 8 jam. Dalam proses pembekuan es krim, terjadi pengkristalan air
yang menyebabkan terjadinya peningkatan konsentrasi bahan tidak larut air sehingga titik beku terus menurun hingga tidak ada kristal es yang terbentuk. Oke, sekian dari video saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa.